Selamat pagi pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021. Saya Didi Pradi Yunanto dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Bahasa Indonesia, akan mengikuti uji kinerja, yaitu membuat video pembelajaran dengan nomor ujian 20211011561 dengan nomor induk mahasiswa 20171721001, nomor peserta PPG 2011502198249. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu, semangat di pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Tuhan sudah baik-baik. Sebelum kita memulai dengan doa, coba kita cek jaringan lagi untuk memastikan apakah jaringan di kalian dan di Bapak sudah stabil. Cek 1, 2, 3. Halo semuanya. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Baik, jaringan sudah stabil. Semoga sampai di akhir pembelajaran jaringan tetap stabil ya. Ini untuk menunjukkan kartu ujian. Ya. Saya mundur dulu. Natasha ya, minta tolong untuk memimpin doa, Nat. Ya, Pak. Silakan, Nat. Udah, Pak. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin memulai pelajaran bahasa Indonesia. Berkatilah kami agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diterima baik oleh kami. Amin. Kemudian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Natasha. Bagaimana dengan ketua kelas, kehadiran teman-temannya di kelas? Adakah yang masih belum gabung? 3 orang izin sakit, Pak. 3 orang izin sakit. Baik, semoga segera lekas sembuh ya mereka. Di meet attendant juga Bapak cek sudah sesuai. Kemudian aturan dalam pembelajaran kita pada pagi ini adalah menyalakan kamera, kemudian aktif dalam berdiskusi, dan kemudian Bapak akan share dulu. Baik, apakah sudah tampil di tampilan kalian masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hari ini masih kita akan melanjutkan tentang pidato persuasif ya, dengan kompetensi dasar menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi itu merancang kerangka teks pidato persuasif. Dan yang kedua, membuat pidato persuasif secara menarik. Nah, pembelajaran kita ini tujuannya apa sih? Setelah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, kalian dapat merancang, nah ini kan pembelajaran pada C6, kerangka teks pidato persuasif dengan menuangkan gagasan, arahan atau pesan dalam pidato. Kemudian yang kedua, setelah menyusun kerangka pidato, kalian dapat membuat pidato persuasif secara kreatif dan inovatif. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada 2 penilaian, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan. Untuk keterampilan, ini meliputi 6 aspek, ada struktur, kaidah kebahasaan, isi, fakta, informasi, dan persuasifnya. Mari sejenak
kita menghibur supaya kita bisa lebih semangat. Semoga di kalian bisa tampil. Baik, gimana komentar kalian dari video tersebut? Silakan. Itu video kayaknya mengajarkan kita untuk kerja maksimal, Pak. Setengah-setengah, Pak. Baik. Harus kerja benar-benar gitu. Baik, bagus. Yang lain, ayo. Ada yang bisa lebih detail melihat situasi itu? Kalau mau kerja itu dipikirin dulu kayak akibat-akibatnya gitu, Pak. Akibatnya, bagus. Yang lain? Kalau mau kerja itu harus ada niat, Pak. Ada niat. Bagus. Yang bangun di atas batu, yang satunya bangun di atas tanah di samping sungai. Di mana letak kekritisannya? Yang membangun rumah di atas batu. Dia berpikir panjang. Dia berpikir panjangnya, dia sudah memikirkan kalau suatu saat nanti air itu akan besar volumenya. Nah, apa sih pembelajaran kita pada hari ini yang bisa mengikat kita, bisa membuat kita menjadi senang dalam belajar? Dalam berpikir kritis itu ternyata diperlukan dalam kehidupan nyata. Teman kita sebelumnya membahas tentang apa saja? Tentang isi pidato itu, Pak, yang mengandung informasi, fakta. Bagus. Tema. Apalagi? Juga strukturnya, kaidahnya, Pak. Kaidah Nah, penyampaian. ada dua hal yang terpenting dalam proses pembelajaran minggu lalu adalah menganalisis apa dan apa. Kaidah sama isi bukan, Pak? Kaidah dan Struktur atau isi, Pak? struktur. Nah, dua hal itu. Ya, jadi kita menganalisis. Nah, kita menganalisis berarti kan sudah memahami. Untuk menguji apakah kalian masih bisa untuk menganalisis dan memahami materi tersebut, Bapak akan memberikan sebuah teks lagi. Nah, kalian diskusikan strukturnya ini sudah sesuai belum? Kemudian kaidah kebahasaannya, dan isinya itu sudah sesuai dengan unsur-unsurnya tidak? Paham ya? Nah, siklus pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, kita akan mendiskusikan teks itu untuk mengingat kembali bagaimana menganalisisnya. Kemudian nanti kalian akan mendiskusikan tentang tema. Dan setelah itu kalian menyusun LKPD yang kedua, yaitu menyusun kerangka teks pidato, kemudian dipresentasikan. Jadi nanti sampel aja ada 3 yang Bapak minta untuk mempresentasikan hasil kerangka pidatonya untuk dikomentari teman-temannya. Apakah sudah
bagus atau tidak, supaya nanti saat kalian kembangkan, kalian tidak perlu edit lagi, nggak perlu revisi lagi, gitu ya. Paham? Klik hand raise yang paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagus, terima kasih semuanya. Bapak mau tanya, berapa orang yang menggunakan laptop? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bagus. Kalau untuk tinggal klik aja ya, biar nanti kelas utamanya kalian tidak terpisah. Jadi tetap ada di kelas utama dan di kelas kelompok. Jadi nanti di room-room itu kalian berada di dua room yang berbeda. Satu room kelas utama bahasa Indonesia, satu room di kelas kelompok kalian. Nah, ini LKPD-nya yang harus kalian kerjakan. Nanti LKPD yang kedua yaitu tentang 4.4, menyusun kerangka dan menyusun teks pidatonya. Kemudian ini lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Baik, nanti kalian bisa baca dulu. Kalau di link grup masing-masing, Bapak bisa masing-masing presentasi, akan Bapak presentasikan di situ ya, ditampilkan. Nah, nanti diskusinya adalah per kelompok itu aja nanti, ya. Per kelompok Bapak akan masuk di masing-masing kelompok kalian. Baik, silakan kalian bisa masuk ke link kelompok masing-masing. Di kelompok 2, apakah sudah tampil teksnya? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah tampil ya. Silakan kalian berusaha mulai mendiskusikan. Baik, sudah muncul? Udah, Pak. Baik, silakan untuk berdiskusi. Ya, Pak. Yang tujuan itu yang saya berpidato ini untuk mengingatkan dan mengajak teman-teman bla bla bla. Nah, iya itu tujuannya. Cuman di dalam tujuan itu kata-katanya ada yang salah. Gitu ya kan? Iya, yang ini Sama tuh. tujuan. Iya, bagus. Ya, Nah, kalau pengantarnya itu yang di bawahnya nggak sih? Yang teman-teman yang saya banggakan, bla 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 bla. Iya, baru masuk ke isi, ya gak sih? Iya, kalau itu Kayak dia pengantar. kasih tahu cara agar lingkungan apa tuh tidak menjadi bencana kayak gitu-gitu kan. Nah, iya. Nah, berarti pembukaan lengkap semua ya, ada semua ya. Mantap. Iya. Tujuan ada. Ini ada yang apa tuh persuasif tuh yang terakhir. Ayo jaga kebersihan sekolah. Tegurlah teman yang membuang iya. sampah sembarangan. Oh, iya Ya benar. kan? Nah, mulai dari mana tuh ya? Dari yang ini nggak sih yang saya mengajak teman-teman, ayo galakan budaya bersih pada diri kita. Ayo jaga kebersihan sekolah kita. Nah, mulai dari saya tuh kata-kata persuasif. Iya. Lanjut ya. Tadi semuanya udah lengkap ya, struktur ada, kaidah ada, lengkap semua. Iya, kalimat. Oke. Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Strukturnya? Strukturnya lengkap, Pak. Kita ketemu semua. Lengkap lah strukturnya. Masing-masing pendahuluan itu ada semua? Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi sorotan dari saya adalah kata emotifnya yang mana sih? Saya mengajak sama ayo, Pak. Kata harus satu, hanya satu. Galakkan, itu hebat tuh Jocelyn ketemu. Pertanyaan berikutnya, strukturnya itu berurutan atau tidak? Di bagian tujuan sama pengantar itu tempatnya ketukar gitu deh, Pak. Iya, betul. Memang sengaja saya tukar tempatnya. Supaya kalian jeli nggak? Ternyata jeli ini, benar-benar jeli ini, kelompok 1. Menurut Jose gimana? Kalau menurut aku males itu misalnya dia udah nggak ngerjain berkali-kali, terus udah ditegur juga, terus masih ngelakuin. Itu tuh namanya males banget sih, parah. Menurut aku males itu kayak udah dikasih kerjaan tapi ditunda-tunda terus. Kita tentuin dulu ya, berarti malas itu Nunda pekerjaan yang wajib.
Sama. Yang suka menunda-nunda dan udah ditegur juga tetap aja ditunda terus. Dan sampai berkali-kali nggak kerjain tugas itu. Silakan masuk ke kelas utama. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Oke, Pak. Pak. Terima kasih kelompok Terima kasih, 1. Pak. Dari pembukaan dulu nih ada yang Dari ini pembukaan lengkap dulu. semua kan ya? Kan salamnya Bukan ada itu itu. lengkap. Iya kayaknya. Ya, lengkap. Kan ada selamat salam sejahtera Betul. untuk kita semua. Terus kan yang penghormatan juga ada kan itu. Ya, saya hormati yang terhormat itu ada. Ya, Bapak Martin selaku kepala sekolah yang terhormat gitu. Ucapan syukur juga ada itu. Marilah kita bersama-sama memanjatkan. Iya. Pengantarnya ada nggak itu? Itu kan ada kan itu saya berpidato ini untuk Ada. mengingatkan dan mengajak Ada deh kayaknya. teman-teman. Itu Yang pengantarnya paragraf itu apa itu? pergantian tangan. Itu Iya itu. itu apa? Iya itu baru pendengar doang ya. Atau kesimpulan tuh ya? Oh, bisa ada. Ini itu bukan penegasan ulang deh. Gimana? Kenapa penegasan ulang? Menjaga kebersihan adalah kewajiban kita, itu bukan penegasan ulang ya. Kelompok 2. Bapak bergabung ya di kelompok 2 dari kelompok 1. Untuk teks kebersihan itu, menjaga kebersihan, strukturnya bagaimana? Lengkap tapi nggak runtut gitu, Iya, Pak. Tapi nggak urutan, Pak. Bagian apa yang tidak berurut? Tujuan, Pak. Tujuan kan Tujuan harusnya apa? ada diisi gitu. Mantap, Tapi betul kan juga ya. pembukaan itu, Pak. Iya, bagus. Bukan dulu, Betul. Pak. Bagaimana Tujuannya, dengan kaidah kebahasaan? Yang menjadi penekanan bagi Bapak adalah kata emotifnya ketemu nggak sih? Ada Pak ngajak ayo gitu marilah Pak. Apakah ayo dan marilah? Cuma itu kurang Iya. menggugah emosi. Yang bisa menggugah yang mana? Kurang Yang menggugah bisa emosi. menggugah yang mana? Ada nggak? Ketemu nggak? Marilah kita bergandengan tangan menjaga kebersihan sekolah kita tercinta. Galakan gitu Pak. Ayo galakan. Satu kata. Galakan kan Pak. Iya, betul, hebat, ketemu. Arti kesimpulannya, strukturnya lengkap ya. Kemudian, kaidah kebahasannya juga lengkap. Bagaimana dengan isinya? Informasinya ada tidak? Ada Pak informasi Pak. Informasinya ada. Ada, Pak. Faktanya terkini atau bukan? Atau fakta umum? Terkini ya Pak. Setiap Jumat kita rajin kerja bakti gitu Pak. Begini, iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Betul. Silakan kalian mempersiapkan untuk mempresentasikan, karena sebentar lagi kita akan mempresentasikan. Kalian bisa masuk ke kelas utama. Bapak tutup yang kelompok 2 ya. Terima kasih sudah mendiskusikan. Kalian sekarang bisa masuk ke kelas utama. A few moments later. Sudah bergabung semuanya? Sudah, di, Pak. di kelas utama, hebat-hebat kelompok 1, kelompok 2 dalam berdiskusi. Teksnya kalah, ya, Bapak kalah dengan kalian. Sudah ketebak semuanya nih. Harus dikasih teks yang lebih dalam nih kayaknya nih. Bapak beri waktu 2 menit, silakan kalian mempersiapkan, membuat kerangka pada teks pidatonya. Ya, silakan kalian bisa mempersiapkan, mengerjakannya. 2 menit ya, cukup ya, bisa ya. Kan sudah membahas malas itu seperti apa sih. Nah, 2 menit lagi kita menyampaikan presentasian. A few moments later. Baik, Fania bisa menyampaikan presentasinya? Silakan. Audrey tolong share screen. Kalau menurut Judis, konsep malas gimana? Malas itu ketika seorang dapat melakukan suatu kewajiban yang harusnya dia lakukan, namun dia memilih untuk melakukan kesenangannya pribadi, Pak. Bagus. Mantap nih jawaban orang bijak nih kayaknya.
menghindar gitu Pak pokoknya Pak. Sebenarnya rasa malas itu adalah bisa dilakukan nggak sih, Suna? Bisa, Pak. Bisa. Nah, yang membuat malas itu karena ditunda. Jadi menunda sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Nah, kata harus dia lakukan ini yang berat. Godaannya banyak, game, bisa godaannya HP, bisa godaannya nonton film, drakor. Nah, ini sudah bisa, Audrey. Silakan, Fania. Oke. Aku buat kerangka teks pidato tentang temanya itu kemalasan. Nah, gagasannya itu penyebab dan dampak dari rasa malas para siswa selama PJJ. Faktanya itu penelitian dari beberapa sekolah mengatakan bahwa hanya sekitar 63% dari seluruh siswa di sekolah yang benar-benar memahami materi dengan baik. Terus yang kedua, faktanya menurut survei dari KPAI, Komisi Perlindungan Indonesia, hanya 23,3% PJJ yang berjalan secara maksimal. Informasinya itu jumlah siswa yang aktif bertanya dan menjawab saat pelajaran berlangsung semakin menurun tiap harinya. Dan kosakata emotif, marilah hilangkan sikap dan rasa malas demi masa depan yang lebih baik. Terus pengantarnya, menurut para ahli, rasa malas sama saja dengan tindakan menunda-nunda tugas yang diberikan. Dan di bagian struktur isi, ada argumen fakta dan kalimat persuasif. Di argumen fakta itu, kebiasaan malas yang terus diterapkan membuat perkembangan para siswa menurun tiap tahun. Bisa dilihat melalui laporan nilai yang diperoleh siswa di tiap sekolah mengalami penurunan akibat malas bertanya di saat guru sedang menjelaskan. Kalimat persuasif. Maka dari itu, marilah kita ubah cara hidup kita dan jauhilah rasa malas. Dan struktur bagian penutup, kesimpulannya itu, rasa malas bukan hal yang baik untuk dipelihara walau dalam kondisi PJJ seperti sekarang ini. Dan salam penutupnya, demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan. Bagus, kita beri aplaus untuk Fania. Bagus ya, sudah siap. Silakan, mau Ali dulu atau Kenneth? Saya dulu, Kak. Saya dulu. Baik, silakan, Ali. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah tampil, Ali, silakan. Temanya itu kemalasan. Gagasannya adalah rasa malas yang kerap terlihat di sekitar kita, khususnya yang terjadi pada murid di sekolah, juga dipengaruhi oleh perlakuan orang-orang di sekitar mereka. Faktanya, menurut buku Preliminary Study of the Confined, Collateral, and Combined Effects of Reading and Behavioral Interventions, Evidence for a Transsectional Relationship, kesulitan belajar dapat meningkatkan kecenderungan siswa untuk melakukan hal-hal tidak baik di lingkungan kelas. Kosakata emotif yang saya gunakan, mari kita bersama-sama berusaha mengatasi rasa malas demi diri kita sendiri dan orang lain. Strukturnya, untuk pendahuluan, salam, selamat pagi Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman semua. Penghormatannya kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya hormati. Pengantarnya, pada kesempatan hari ini, saya ingin berbicara sedikit mengenai hal yang mungkin cukup familiar, yakni kemalasan. Namun, argumen faktanya, penyebab rasa malas, bagaimana lingkungan sekitar mempengaruhi rasa malas, dan hal-hal yang bisa mengatasi rasa malas. Kalimat persuasif yang saya gunakan, teman-teman yang merasa malas pasti bisa berubah jika dibantu, maka ayo kita coba untuk bantu mereka. Dan mari kita bersama-sama berusaha mengatasi rasa malas demi diri kita sendiri dan orang lain. Penutupnya, kesimpulan, dari hal-hal yang sudah saya bicarakan di atas, maka tentu Anda bisa melihat bagaimana terkadang siswa yang malas bersikap demikian karena adanya dampak dari luar. Salam penutup, sekian dari saya, semoga hal yang saya bahas membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bagus, Ali. Hasilnya mantap. Referensinya dari bahasa asing berarti banyak baca-baca juga itu. Ali, bagus. Mantap hasilnya. Kita beri aplaus ya untuk Ali. Silakan Kenneth untuk menyampaikan presentasinya. Oke Pak, minta tolong share screen Pak. Baik.
Gimana komentar sambil menunggu ini saya bukakan punya Kenneth. Audrey bisa mengomentari punya Fania? Iya Pak, saya mau nanya yang di bagian salam pembuka sama penghormatan. Kan ini bentuknya kerangka, harusnya kan langsung aja ngomong kalimatnya gitu. Kan tadi ada Fania ada ucapan selamat pagi, terus ucapan penghormatan yang ditujukan kepada kepala sekolah, guru, dan teman-teman kalau nggak salah tadi. Itu aja sih Pak. Nah, ada tanggapan dari Fania? Ini kan kita buat kerangka. Kerangka itu bentuk awal dari teks pidato. Jadi ini tuh kayak gambarannya. Jadi di sini aku tulis itu salamnya itu ucapan selamat pagi, tapi nanti di teks pidatonya itu langsung ucapan sama ucapan penghormatannya juga langsung gitu. Kan kalau kan lebih memudahkan gitu, langsung aja tulis kalimat yang mau ditulisnya gitu loh. Kan jadi lebih memudahkan. Jocelyn. Untuk teks ale ya Pak? Iya. Kalau menurut saya, setahu saya argumentasi fakta itu kan menghubungkan informasi dengan faktanya. Kalau yang saya lihat di teks ale ini, argumentasi faktanya itu kalau menurut saya dia kurang menghubungkan gitu loh. Harusnya bagaimana? Daripada hanya poin-poin kayak gitu, mungkin bisa dibikin jadi ada penjelasannya beberapa kalimat gitu, Pak. Oh, ada tanggapan dari Ali? Kalau menurut aku harusnya tadi Jo saya bilang poin-poin ya tulisannya. Kalau aku di situ sengaja buat kayak gitu biar lebih, kalau dari aku sendiri lebih jelas sih kelihatannya. Jadi kelihatan itu dari mana. Jadi kelihatan sumbernya, lebih yakin. Oh, maksudnya berarti untuk menjadi acuan ya, bahan. Ya, untuk kita stop dulu, silakan Kenneth untuk menyampaikan presentasinya. Udah muncul ya, Ken? Iya, Pak. Oke, Pak. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan pidato persuasif tentang temanya itu kemalasan. Oke, jadi temanya itu di sini itu tentang kemalasan. Gagasannya di sini itu adalah cara mengatasi kemalasan sebagai seorang murid. Nah, di sini itu faktanya itu aku udah ambil beberapa. Yang pertama itu rasa malas itu adalah rasa tidak antusias atau enggan mengeluarkan energi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, setiap murid itu pasti pernah mengalami rasa malas atau jenuh ketika mereka itu lagi belajar. Yang ketiga itu, rasa malas itu berdampak buruk bagi kita semua, karena malas itu bikin kita itu nggak produktif dan jadi sering nunda-nunda gitu loh. Pengantarannya itu belakangan ini kita melihat bahwa murid-murid seringkali merasa malas dan jenuh ketika pelajaran. Mereka merasa jenuh entah karena pelajaran membosankan, kurang istirahat, dan lain-lain. Rasa jenuh yang mereka alami membuat tingkat prestasi mereka di sekolah ini menurun. Oleh karena itu, saya sekarang akan menjelaskan secara ringkas dan padat penyebab rasa malas, dampak negatif, dan cara mengatasi rasa malas di pidato yang singkat ini. Oke, kita lanjut langsung ke isinya. Di argumentasi kita itu ada 3 bagian ya. Yang pertama itu ada penyebab kenapa murid bisa merasa malas. Yang kedua itu ada dampak negatif dari rasa malas. Yang ketiga itu cara mengatasi rasa malasnya. Nah, kalau kalimat persuasif itu aku udah pilih beberapa. Itu yang pertama itu ada, maka dari itu marilah kita bersama-sama melawan rasa malas kita demi kehidupan kita ke depannya lebih baik. Jadi sama kayak kata motifnya. Yang kedua itu ada teman-teman, dari yang saya bacakan tadi, rasa malas sangat berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Maka marilah kita mengatasi rasa malas kita dengan beberapa cara. Lalu kita langsung ke penutupnya ya. Untuk penutup kesimpulannya itu ada ini. Dari pidato yang sudah saya bacakan, sudah jelas bahwa rasa malas yang terjadi pada siswa berdampak buruk bagi kita sendiri. Mulai dari kehidupan sehari-hari yang tidak produktif, pola hidup yang tidak teratur, dan lain-lain. Maka dari itu lawan rasa malas dengan segala tenaga yang kita punya supaya hidup kita lebih teratur dan terhindar dari rasa malas. Untuk penegasannya itu ada kayak ini nih. Sebagai penutup, saya sampaikan sekali lagi bahwa kita harus melawan rasa malas kita sendiri untuk kebaikan kita sendiri. Itu aja, Pak. Bagus. Terima kasih, teman-teman. Ya, kita close untuk Kenneth.
Ketiga teman-temanmu yang mempresentasikan keren-keren, bagus-bagus. Bapak ingin minta tanggapan, komentar dari yang dipresentasikan Kenneth. Di bagian fakta itu nggak ditulis sumber, jadi ada beberapa bagian yang terlihatnya seperti informasi. Itu kenapa nggak ditulisin sumbernya? Oke, itu nggak aku tulisin sumber itu soalnya kan baru kerangka garis besarnya doang gitu. Kalau ditulisin sumber nanti malah terlalu kepanjangan, jadi malah berasanya kayak isi beneran gitu. Dan kalau misalnya informasi itu kan nggak juga, itu kan fakta semua itu kan. Kalau informasi itu kan biasanya kan ada opini-opininya gitu. Itu kan yang aku sampaikan itu kan fakta semua itu. Makanya aku jadi argumentasi fakta 3 poin doang itu. Tapi kan nanti kan pas dibikin pidato benerannya kan bakal jadi lebih detail-detail lagi itu. Oke, keren-keren ya yang dibuat ya. Ini saya nggak bisa sampai mengucap apa-apa untuk mengomentari, yang pasti bagus-bagus, keren-keren ini. Nah, dari ketiga yang Bapak baca, dari kerangka yang sudah dibuat, itu akan lebih mudah dibuat teksnya kalau kita sudah membuat kerangkanya. Coba tapi kalau tidak membuat kerangkanya akan kesulitan nggak? Ya, lebih kesulitan ya. Dari ketiganya sebenarnya berbeda-beda. Dari persuasinya, kalau dari Kenneth dia mengistilahkan kata melawan, nah ini juga masuk mempersuasinya, dapat. Kemudian kalau dari Ale, kata persuasinya apa tadi Ale? Kata persuasi saya, teman-teman yang merasa malas pasti bisa berubah jika dibantu. Maka ayo kita coba untuk bantu mereka. Mari kita bersama-sama berusaha mengatasi rasa malas demi diri kita sendiri dan orang lain. Oke, kata berubah. Nah, ini kata berubah sesuatu yang familiar kan. Ajakan untuk berubah, kata mengubah. Kalau dari Fania? Hindari, jauhi, dan jangan tanamkan rasa malas. Nah, bagus. Hindari, jauhi, dan jangan tanamkan. Keren-keren, ini sudah bisa mempersuasi. Ini calon-calon yang bisa mempersuasi orang ini. Bapak berdoa supaya kalian menjadi orang-orang besar. Karena ini dari kecil aja sudah bisa mempersuasi, sudah tahu cara-caranya, ini kan keren-keren, bagus. Baik, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah yang bisa kalian tarik kesimpulan? Pembelajaran hari ini seru banget, terus juga menyenangkan, Pak. Karena dapat pengalaman baru, terus kayak kita belajar nih cara berdiskusi dengan teman, karena kita belajar langsung dari masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi yang langsung terlibat dengan kalian gitu ya. Baik, kalau kesimpulan secara keseluruhan pembelajarannya bagaimana? Kesimpulan pembelajaran hari ini tuh berjalan dengan lancar. Siswa sudah dapat mengerti, Cak, menentukan struktur, menentukan kaidah, menentukan isi, dan juga sudah dapat membuat kerangka pidato. Oke. Penguatan dari Bapak adalah kita mendasari dulu dengan menganalisis struktur, menganalisis kaidah kebahasaan, akan memudahkan kita dalam menentukan topik yang mau digunakan itu seperti apa. Memudahkan kalian dalam menyusun sebuah kerangka. Maka perlu kita menganalisis untuk bisa mengerjakan sesuatu. Teks pidato yang sesuatu dulu adalah sesuatu yang sulit dikerjakan. Dengan menganalisis, dengan menentukan kaidah kebahasaan, dengan menentukan struktur, kita bisa untuk menyusun kerangka. Kalau kerangkanya sudah bagus, sudah terbentuk, akan mempermudah kita dalam menyusun teks pidato. Baik, evaluasi belajar kita pada hari ini cukup berjalan dengan lancar, puji Tuhan, jaringan lancar semuanya. Kalian keren-keren dalam proses belajarnya. Bapak sangat bangga dengan kalian. Mantap, teruskan cara belajar seperti ini. Kalau seluruh siswa di Indonesia belajarnya seperti ini, Indonesia pasti akan lebih unggul dari negara-negara maju. Setuju? Ingat, sekali lagi Bapak menekankan, jangan berpikir dulu salah atau benar, tapi lakukan, usahakan dulu, mencoba dulu.
Baru di situ kamu akan mengerti. Semalam Aude sempat chatting dengan saya, Pak, tapi saya takut salah. Tapi bagaimana sekarang komentar Audrey sekarang dengan diskusi seperti ini? Akhirnya masih takut nggak? Udah enggak sih Pak, ternyata nggak kayak yang dibayangin Pak. Nah, terbukti ya berarti. Baik, terima kasih semua aktif, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Kenneth masih ini apa? Cara berpikirnya lebih maju. Ini artinya banyak hal-hal yang bisa kita belajar dari Kenneth dalam berpikir secara kritis sampai dalam. Ini bukan karena dia pintar sebenarnya, tapi karena dia kritis saja, itu yang membuat dia menjadi nilainya bagus-bagus tuh Kenneth. Untuk pertemuan berikut kalian bisa langsung menyampaikan teks pidatonya, tapi menyampaikan teks pidatonya tidak langsung secara begini ya. Kalian buat dalam bentuk video, kemudian bisa di-share di IG-nya, atau di YouTube, atau di medsos yang lain. Jadi ini menunjukkan kalau kalian itu potensial. Bukan mempermalukan, tapi kalian punya potensi yang lebih. Bisa ya? Bisa? Nah, silakan nanti untuk tindak lanjut kita adalah menyusun teks itu dan kemudian diunggah di medsos. Terima kasih sudah bergabung dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau menyampaikan saran, komentar dulu? Atau ada yang mau bertanya? Bagus, berarti sudah paham semuanya. Kita aplaus untuk pembelajaran kita hari ini semuanya. Terima kasih, kita bisa akhiri dengan doa penutup. Boleh salah satu untuk memimpin doa penutup. Tolong Yudis ya untuk menutup dengan doa. Oke, Pak. Silakan, Yudis. Ya. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas bimbingan-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu sekali lagi agar kami dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Yudis sudah menutup dengan doa. Baik, terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran ini. Kalian bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Tetap jaga kesehatan, pandemi di Jakarta masih tinggi. Kurangi untuk keluar rumah dengan sesuatu yang tidak penting ya. Selamat melanjutkan aktivitas, sukses buat kalian semuanya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat siang Pak. Dadah Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih Pak.